Jelang pemilihan presiden 2024, suhu politik Indonesia kian panas. Tak hanya bagi para peserta pemilu, tapi juga di dunia maya. Perang konten digital mulai dari puja-puji pasangan capres-cawapres hingga nyinyiran semakin berseliweran di media sosial. Salah satu pihak yang memanfaatkan momen ini adalah buzzer. Mereka lah yang biasanya bekerja gitu ya untuk merekayasa sebuah isu gitu ya, memframing sebuah isu tertentu lalu menyebarluaskannya di media gitu ya. Termasuk juga bahkan berusaha gitu ya mewarnai dan mendominasi diskursus di media sosial. Buzzer bukanlah istilah baru di media sosial. Profesi ini merupakan aktor paling penting dalam penggalangan opini di dunia maya, menjalankan fungsi pemasaran dalam menjual sebuah produk. Tim iNewsFile menemui salah satu buzzer untuk mengetahui bagaimana sistem kerja dan layanan yang ditawarkan. Sebut saja namanya Besti. Sekitar 2-3 tahun yang lalu, sebenarnya terjunnya nggak sengaja gitu karena cuma ngikutin pasar aja sih gitu, dimana oh ternyata ada kesempatan nih gitu, dan ya udah diambil aja. Alasannya memilih ya itu tadi lebih ke ya ada duitnya semuanya juga, dari produk politik maupun non politik juga diambil semua. Menghasilkan cuan yang tak sedikit membuat Besti menekuni pekerjaan buzzer secara serius. Tak main-main, Besti bahkan pernah mendapatkan bayaran hingga puluhan juta untuk sekali postingan. Ada pernah ditawar 60 juta per bulan. Itu pernah ada jugaan, bahkan ada yang tawar 150, 100 sampai 150 juta per bulan juga ada. Karena saya di Twitter kebanyakan gitu, itu hitungannya bisa satu kali nge-tweet itu bisa 1,5 juta. Terus tergantung, kalau thread panjang ya tinggal dikali aja, cuman biasanya ada paketan gitu, misalnya long thread berapa, mini thread berapa gitu. Misal long thread 15 juta, mini thread bisa setengah harganya. Nah kalau untuk kita ngomongin di kacamata politik sekarang mungkin bisa naik 3-5 kali lipat, bahkan ada yang puluhan kali lipat gitu kalau kita ngomongin buzzer-buzzer yang lainnya. Yang di politik itu mungkin lebih mahal gitu karena buliannya itu pasti ada gitu. Makanya kami menyebutnya tuh istilahnya biaya buat ke psikiater kayak gitulah istilahnya. Strategi pemasaran yang diterapkan para buzzer secara umum terbagi dua, yaitu melalui kampanye negatif dan positif. Namun, pemakaian istilah buzzer di media sosial cenderung diidentikan dengan penggunaan strategi kampanye negatif, sehingga membuat istilah tersebut terkesan negatif. Mungkin banyak yang berpikiran bahwa buzzer itu selalu mendiskreditkan, padahal enggak gitu. Ada yang ya tujuannya buat mengglorifikasi, ada yang malah justru tujuannya tadi menetralkan para buzzer itu gitu. Terus ya ada yang cuma meramaikan doang gitu supaya trending gitu. Jadi nggak semua buzzer itu pada akhirnya sangat berkonotasi negatif, nggak semuanya seperti itu. Kepada kami, Besti juga menjelaskan bahwa bekerja sebagai buzzer tak selamanya menyenangkan. Tak jarang mereka mendapatkan resiko yang membahayakan. Kalau dukanya ya tadi itu karena udah pernah 2 kali kena doxing gitu. Jadi ya itu dukanya sih. Nggak sampai orang tua segala itu kan udah lumayan mengganggu. Buzzer bekerja secara terorganisir dengan memanfaatkan media sosial didampingi oleh key opinion leader untuk menyukseskan kampanye yang dibuatnya. Key opinion leader merupakan suatu akun atau seseorang yang memiliki banyak pengikut atau followers dan biasanya dikenal oleh banyak orang di media sosial. Ketika udah dapat buzzernya siapa aja, mereka biasanya nanti akan masuk ke dalam sebuah grup, hampir sama caranya gitu. Jadi emang ada istilahnya redakturnya lah kita ngomongnya. Kami ngomongnya redakturnya, yang mana dia menyuplai isu, terus bahkan ada proses diskusi di situ. Jadi sebenarnya cara mainnya itu enggak fix harus seperti ini, captionnya ada ini itu juga ada yang seperti itu. Tapi malah yang ada yang ditemukan sekarang beberapa itu ya lumayan dibebaskan. Buzzer bisa ngasih ide sih, itu makanya mungkin yang membedakan harga itu adalah di situ ya gitu. Makanya ada buzzer yang harganya lebih mahal.
Fenomena buzzer yang semakin dikenal membuat sebagian besar buzzer mau membuka diri dengan menggunakan nama asli. Namun tak sedikit juga yang masih menutup diri dan berlindung menggunakan nama samaran. Mereka inilah yang sering menyebarkan kampanye negatif. Makanya kadang mau ngambil job buzzer itu juga perlu pilih-pilih gitu. Dan pemilihan kata dan segala macam itu jangan terlalu provokatif. Bikin keributan tuh maksudnya yang sampai bikin rusuh dan segala macam gitu sih. Paling cuma rusuh di media sosial tuh udah kayak hal yang lumrah. Kerja buzzer ini cenderung apa? Mereka ya karena mereka adalah pekerja profesional ya, mereka tidak punya values terhadap demokrasi, mereka tidak punya komitmen misalnya untuk kontestasi yang sehat, demokrasi yang baik. Akhirnya yang rentan terjadi adalah polarisasi, perpecahan politik, konflik yang semakin tajam. Meski dilarang dalam aturan berkampanye, nyatanya kampanye hitam atau black campaign masih digunakan untuk menyerang lawan politik. Tak hanya menyebabkan disinformasi, tapi hoax pun tersebar semakin luas di masyarakat. Selengkapnya hanya di iNewsFile.